Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka kedua orang tuanya nanti pada hari akhirat akan dipakaikan mahkota, yang mana mahkota itu lebih terang cahayanya melebihi cahaya matahari. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi. Maka di sanalah kita akan betul-betul paham, betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على سيدنا وقرة أعيننا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة الحديث. وقال أيضا من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته قد وجبت له النار. وقال أيضا يبعث العالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للعالم قف حتى تشفع للناس أو كما جاء في الحديث. Yang kami muliakan pendiri pondok pesantren Al-Idrisi, ayahanda kami tercinta Haji Muhammad Idris. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami muliakan al-mukarramun para asatidz yang sempat hadir pada saat ini, dan yang kami muliakan para wali-wali santri yang sempat hadir ke tempat ini, alhamdulillah, untuk menyaksikan putra-putra kita yang sebagian sudah menyelesaikan 30 juznya, yang sebagian sudah menghafal kitab-kitab salafiyah, kitab-kitabnya para ulama. Kemudian yang kami muliakan
seluruh tamu-tamu undangan dan para santri akramakumullah, a'azzakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat Allah yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau telah membuat satu kitab yang lumayan tebal. Nama kitabnya beliau itu Lataiful Minan. Isi kitabnya itu, di situ dari awal sampai akhir beliau menceritakan mengenai diri beliau atas nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dari sejak beliau masih balita sampai beliau meninggal dunia. Tujuannya apa, hadirin dimulakan Allah? Tujuan beliau adalah untuk mengamalkan satu perintah Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, untuk menceritakan nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada beliau. Maka ini juga kita alhamdulillah, di antara tanda syukur kita kepada Allah adalah kita memperlihatkan beberapa anak kita ini yang sudah menyelesaikan daripada hafalan Al-Qur'annya 30 juz, Masya Allah. Berjuang, ada yang 6 tahun di pesantren baru selesai, ada yang baru 3 tahun selesai. Ini suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri. Mungkin sekarang kata ulama belum kita tahu secara 100% atas prestasi-prestasi anak kita yang sudah menyelesaikan Al-Quran. Akan tetapi nanti ketika kita di akhirat barulah kita akan paham secara 100%. Barulah di sana kita akan merasa digembirakan dengan anak kita. Di sanalah nanti kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada anak kita, yaitu merupakan seperti menghafal Al-Quran. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah." Siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka kedua orang tuanya nanti pada hari akhirat akan dipakaikan mahkota, yang mana mahkota itu lebih terang cahayanya melebihi cahaya matahari. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi. Maka di sanalah kita akan betul-betul paham, betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak kita. Mungkin di dunia itu banyak orang berbangga dengan anaknya mempunyai jabatan yang tinggi menjadi presiden. Mungkin di dunia banyak orang yang berbangga anaknya menjadi ahli militer. Di dunia banyak yang berbangga bahwa anak-anaknya menjadi pegawai negeri. Akan tetapi hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat yang paling berbangga di akhirat adalah apabila kita mempunyai anak-anak yang soleh, apabila kita mempunyai anak hafid Al-Quran. Lebih-lebih anak kita ini sampai menjadi orang alim, memahami isi-isi Al-Quran, memahami syariat secara seluruhnya. Maka di sanalah kita akan berbahagia, bersyukur benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru fadilahnya Al-Quran. Orang tuanya juga akan mendapatkan fadilah yang sangat istimewa, apalagi orang yang membaca Al-Quran. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara'al Qur'an fastadhharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramah adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitihi qad wajabat lahun nar." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an fastadhharahu, kemudian dia menghafalkan Al-Qur'an, maka adkhalahu Allahul jannah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitihi qad wajabat lahun nar, dan Allah akan memberikan kepada dia keistimewaan
dia akan bisa mensyafaati keluarganya, 10 keluarga yang wajib masuk ke dalam neraka jahanam. Akan tetapi kata para ulama, 10 orang itu terbatas hanya sebatas orang beriman saja. Adapun orang yang tidak beriman, dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari anaknya, walaupun dia seorang nabi. Ini baru menghafal lafaz Al-Quran saja. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yub'atsul 'alimu wal 'abidu." Nanti pada hari kiamat ahli-ahli ibadah, orang-orang yang rajin ibadah, tapi dia tidak alim, tidak berilmu, maka Allah akan perintahkan kepada dia, "Udkhulil jannah." Silahkan masuk ke dalam surga. Akan tetapi bagi orang-orang yang paham ilmu agama, para ulama, orang-orang yang alim, nanti tidak disuruh langsung masuk ke dalam surga, tidak. Bukan berarti ini derajatnya rendah. Kata para ulama, enggak mesti orang yang masuk surga itu awal, bukan berarti terus itu yang paling tinggi derajatnya, belum tentu. Kadang-kadang orang yang masuk akhir bisa jadi lebih tinggi derajatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang alim yang ahli agama, "Qif hatta tashfa'alin nas." Maka Allah katakan, kamu jangan masuk surga dulu, nanti dulu. Kamu selamati manusia yang ada di neraka jahanam sana, tapi terbatas orang beriman saja. Kata para ulama, di sini tidak disebutkan berapa jumlahnya, 10, 100, 1000, tidak disebutkan. Tetapi isfa'lin nas, syafaatilah manusia. Berapa jumlahnya manusia di sana? Ini adalah derajatnya orang alim. Maka alhamdulillah di pesantren kita ini kita punya program, selain daripada belajar formal, juga alhamdulillah putra putri kita di Al-Idrisi, Pondok Pesantren Al-Idrisi juga wajib mengikuti program hifdzul Quran, menghafal daripada lafaz-lafaz Al-Quran. Bukan hanya itu saja, tetapi juga di madrasah kita ini ada satu program untuk memahami agama, yaitu kitab-kitab salaf, kitab-kitabnya para ulama dahulu, kitab-kitab yang jelas barokahnya. Kemudian dari beberapa anak kita alhamdulillah tadi sudah beberapa sudah selesai menghafal Al-Quran, dan sebagian juga telah selesai menghafal beberapa kitab, termasuk diantaranya adalah kitab Jurumiyah. Alhamdulillah, ini kitab Jurumiyah ini adalah kitab yang sangat terkenal di kalangan para ulama. Ini kitab yang sudah jelas barokahnya, tipis, tetapi kata guru saya, ini telah memunculkan ribuan ulama, menunjukkan bahwa kitab ini telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu guru kami ketika kami ngaji disodorkan kepada beliau satu metode untuk bisa memahami kitab kuning, untuk bisa membaca kitab kuning. Disodorkan beberapa metode cara cepat belajar kitab kuning yang baru-baru dibuat sekarang. Kata beliau, kalau saya tidak, kalau saya itu aja kitab Jurumiyah itu, kata beliau, itu sudah ribuan ulama muncul. Siapa ulama besar di Indonesia itu, insya Allah ya, semua pasti pernah ngaji namanya kitab Jurumiyah. Nah, ini suatu kitab kecil tetapi sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul beribu-ribu ulama. Maka begitu juga kita harapkan nanti dari anak-anak kita ini yang sudah menghafalkan kitab-kitab, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu-ilmu mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi ilmu-ilmunya para ulama-ulama terdahulu. Amin. Kemudian kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya kan. Beberapa anak kita ini sudah menyelesaikan Al-Quran, dan beberapa anak kita ini sudah menghafalkan beberapa kitab, dan insya Allah nanti kita akan tingkatkan lagi. Jangan sampai kita puas seperti itu saja. Itu baru-baru kitab-kitab kecil. Dan juga dari santri-santri kita tadi itu sudah menghafal daripada 100 hadis. Tadi yang dibaca itu cuma satu hadis saja. Kalau dibaca di sini 100 hadis nanti nggak cukup waktunya. Nah, begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Insya Allah bagaimana nanti kita jangan puas
usahakan bagaimana kita nanti insya Allah dari madrasah kita ini bisa muncul lagi ulama-ulama yang bisa hafal hadis sampai 1 juta hadis. Insya Allah semua bersedia insya Allah. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau hafal 1 juta hadis. Saking banyaknya hafalan beliau, kalau ada orang kok menyodorkan hadis kepada beliau, kok beliau ragu, berarti ini bukan hadis kata ulama. Kenapa? Karena saking banyaknya hafalan beliau. Begitu juga Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam umur 9 tahun. Siapa yang gak kenal Imam Syafi'i? Beliau umur 9 tahun sudah hafal 1 kitab Muwatta. Kurang lebih panjangnya itu setengah meter. Itu beliau umur 9 tahun sudah hafal hadis-hadis yang ada di dalam kitab Muwatta. Yang mana kata para ulama ini suatu kitab yang tersoheh, asahul kutub ba'dal Quran pada zaman dahulu. Kitab yang paling soheh setelah Al-Quran pada zaman beliau, Imam Malik. Pengarangnya adalah Imam Malik. Tetapi setelah datang yang terakhir Al-Imamul Bukhari, kitab yang paling soheh setelah Al-Quran adalah kitab Soheh Al-Bukhari. Maka kita bagaimana azam kita niatkan anak-anak kita ini bagaimana seterusnya nanti berjuang untuk terus meneruskan belajar ilmu agama sampai titik darah penghabisan. Insyaallah semua bersedia. Kemudian bagaimana wali-wali santrinya juga mendukung anak-anaknya, karena kedua orang tua ini sangat mendukung untuk keberhasilan anak kita. Lebih-lebih seorang ibu, doa seorang ibu. Saya baca itu beberapa sejarahnya para ulama-ulama besar itu rata-rata di antara asbab alim anaknya itu di antaranya adalah pengorbanan seorang ibu dan kedua orang tuanya. Diceritakan Al-Imamul Bukhari, Al-Imam Syafi'i, saya ceritakan yang terkenal saja. Imam Syafi'i ketika beliau mau ngaji, cara kita sekarang nyantri, mondok, maka beliau keluar untuk belajar agama. Maka ibunya mengatakan, "Nak, kamu keluar saja belajar ilmu agama. Saya sudah niatkan kamu ini untuk agama saja, bukan untuk urusan-urusan yang lain. Kamu belajar agama saja. Saya sudah infakkan kamu untuk agama. Jangan kembali-kembali," kata ibunya. Akhirnya betul. Imam Syafi'i itu belajar agama. Jarak beberapa lama Imam Syafi'i itu pulang. Maka ketika beliau pulang, ketuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ada jawaban dari dalam rumah. Maka ibunya tanya, "Siapa itu?" "Ini anak ibu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." "Syafi'i? Oh, saya enggak punya anak. Anak saya sudah saya infakkan fisabilillah. Anak saya sudah saya infakkan untuk ilmu agama. Anak saya enggak akan pulang," katanya. "Berarti itu bukan anak saya," katanya. Maka Imam Syafi'i mendengar bagaimana semangatnya seorang ibu. Akhirnya beliau mengambil kuda dengan menangis. Beliau memacu kuda dengan mengatakan beberapa bait syair. "Sa'atribu an tulil biladi wa 'irdiha, ana la muradi aw mautu ghariba, fa in talifat jasadi fallahu raddaha." Kata beliau, "Sa'atribu an tulil biladi wa 'irdiha." Saya akan menjelajahi seluruh permukaan bumi tanpa tersisa, kata beliau sambil menangis. "Ana la muradi au mautu ghariban." Saya mati tidak dikenal belaka atau saya mendapatkan tujuan saya untuk mendapatkan ilmu agama. "Fa in talifat jasadi fallahu raddaha," kata beliau. Seandainya jasadku ini hancur lebur, suatu saat juga pasti Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan jasad saya lagi ini. Ketika kapan? Ketika di akhirat. Akan tetapi kata beliau, kalau saya berhasil maka saya akan kembali juga. Bagaimana semangatnya Al-Imam Syafi'i. Akhirnya beliau bertahun-tahun hilang, berpuluh-puluh tahun hilang. Tiba-tiba beliau pulang, sudah menjadi alim besar. Bahkan beliau dijadikan sebagai mufti Mekah itu umur 15 tahun sudah dijadikan mufti Mekah. Beliau mengembara lagi ke Baghdad. Di sana terkenal sampai beberapa ulama-ulama besar muncul dari Baghdad, muridnya Imam Syafi'i. Akhirnya seorang ulama besar muridnya Imam Syafi'i itu jadi pengajar di Mekah.
di Masjidil Haram. Maka beliau menukil beberapa pendapat dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, qala Muhammad ibn Idris, al-Imam Syafi'i, qala Syafi'i, qala Syafi'i. Syafi'i mengatakan. Nah, ibunya ikut ngaji di situ. Ibunya bilang, alangkah senangnya saya punya anak kayak gini. Begitu alimnya. Bercita-cita ibunya. Kemudian sering sekali ini ulama tadi menyebutkan Syafi'i. Maka heran ini ibunya Imam Syafi'i. Akhirnya beliau tanya kepada seorang ulama tadi. Maka beliau mengatakan, siapa sebenarnya Syafi'i itu? Siapa Syafi'i itu? Kok sering sekali kamu menukil pendapat dari beliau? Maka ulama besar tadi mengatakan, beliau adalah Muhammad bin Idris nama aslinya. Maka beliau ketika mendengar anaknya disebut, langsung beliau menangis. Dan ibunya tadi mengatakan, tolong sampaikan salam kepada beliau. Suruh sekarang pulang, katanya. Sudah bertahun-tahun nggak pulang. Karena belum disuruh pulang oleh ibunya. Sudah jadi ulama besar, akhirnya pulang. Ketika beliau mau pulang dari Baghdad, karena begitu cintanya orang-orang Baghdad itu kepada para ulama, maka seluruh harta-hartanya orang-orang Baghdad itu dikasihkan kepada beliau. Ontanya, terus emas yang mereka punya, mereka kasihkan. Begitu cintanya mereka kepada Imam Syafi'i. Maka akhirnya beliau membawa harta banyak sekali, kalau dihitung mungkin triliunan. Akhirnya beliau nggak bisa bawa, maka orang-orang Baghdad ikut membawa ke Mekah seluruh harta. Maka kata para ulama, kata guru saya, kalau kita belajar agama itu niatnya lurus saja, belajar agama, nggak usah yang lain-lain. Ya kan? Saya mau ngaji kalau ada ijazahnya. Saya mau ngaji kalau dikasih uang. Kayak ini Imam Syafi'i murni belajar agama. Dunia juga datang. Betul. Akhirnya ketika mau sampai Mekah, maka Imam Syafi'i mengutus satu orang kepada ibunya, muridnya. Kamu kasih tahu ibu bahwa saya mau datang ke sana. Akhirnya santrinya Imam Syafi'i tadi datang ke rumah ibunya. Ketok, Imam Syafi'i sudah mau datang sekarang. Maka ibunya tanya, mau datang ya? Apa yang dia bawa? Kata ibunya. Maka ini namanya santri polos. Ya, kadang-kadang begitu kan santri kita nih, polos. Dia bilang, Imam Syafi'i itu datang membawa harta banyak sekali katanya. Ribuan. Onta ribuan, emas banyak sekali. Maka ibunya mengatakan, kalau dia bawa harta, bukan itu tujuan saya memondokkan anak saya. Suruh pulang lagi, balik lagi, nggak usah kesini lagi, kata ibunya. Makanya datang santri tadi sambil ngos-ngosan, takut. Ditanya Imam Syafi'i, apa bilang ibu saya? Ibu engkau bilang kalau Imam Syafi'i bawa harta benda, maka saya tidak akan terima. Kenapa tadi kau bisa seperti itu? Kamu ditanya ya? Iya. Apa tanya ibu saya? Apa yang dibawa Imam Syafi'i? Saya bilang yang dibawa Imam Syafi'i itu adalah harta benda yang banyak. Kamu ini kata Imam Syafi'i. Bukan itu. Ya tunggu Imam Syafi'i. Akhirnya seluruh harta benda yang beliau bawa itu beliau sedekahkan kepada orang-orang yang ada di Mekah. Maka beliau datang ke ibunya tanpa membawa sepeser harta pun. Maka sekarang kamu ke ibu saya lagi. Kamu bilang bahwa Imam Syafi'i tidak bawa apa-apa. Yang dibawa Imam Syafi'i hanya ilmu agama saja. Akhirnya datang ke ibunya Imam Syafi'i mengatakan, "Ya dah, kalau begitu saya terima." Bagaimana? Kalau kita pengen punya anak-anak yang istimewa kayak Imam Syafi'i, ulama-ulama besar ya. Seorang ibu, seorang bapak juga harus punya sikap seperti sikapnya ibunya Imam Syafi'i. Insyaallah. Insyaallah cuman segini aja yang bisa kami sampaikan. Kami ini sebagai perwakilan saja, pengasuh pondok, ketua yayasan. Dalam masa ini beliau nggak bisa hadir karena beliau lagi khuruj. Kakak ipar kami Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Basri, beliau lagi gerak 4 bulan. Kita doakan beliau senantiasa mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kakak kami yang kedua Maulana Tirmizi juga lagi gerak 40 hari bersama beberapa santri di Bima. Juga lagi gerak. Kami di sini sebagai perwakilan saja. Maka apa yang kami sampaikan tadi kurang lebihnya kami mohon maaf.
sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.